Kali ini, film yang akan dibahas di Vice Cinema adalah film action terbaik, yaitu sebuah film bergenre action ahli bela diri Muay Thai, di mana seorang anak laki-laki yang selalu menjadi korban bully teman-temannya. Lalu seorang anak laki-laki ini bertekad mempelajari ilmu bela diri untuk mengakhiri bully dari teman-temannya. Siapa sangka, dengan tekadnya mempelajari ilmu bela diri, ternyata di kemudian hari anak ini menjadi petarung nomor 1. Nah, bagaimana keseruan alur cerita film selanjutnya? Oke, sebelum lanjut alur cerita film ini, yang belum sholat silahkan sholat dahulu. Jangan sampai video ini melalaikan atas apa tujuan kita di atas dunia. Film ini dimulai ketika seorang anak kecil yang bernama Tong Devan, kita panggil saja dengan sebutan Tong. Seorang anak kecil ini dalam kesehariannya selalu dibully oleh rombongan bocah yang diketuai oleh Wun Chen. Tong selalu mendapatkan perlakuan bullying oleh Wun Chen dan teman-temannya. Akan tetapi, perlakuan bully yang didapatkan oleh Tong justru tidak membuat Tong menjadi anak yang penakut, tetapi malah menjadikan anak ini kuat dan mempunyai keinginan untuk belajar dan berlatih ilmu bela diri. Dengan tekad mempelajari ilmu bela diri, yang pada akhirnya membuat Tong pergi ke tempat perguruan bela diri. Di sana Tong menemui sang guru bela diri dan meminta sang guru untuk mengajarinya ilmu bela diri dengan harapan ia bisa menjadi kuat dan tidak lagi dijahili oleh anak-anak yang selama ini membulinya. Ternyata Tong tidak diterima dikarenakan di desanya anak kecil tidak boleh belajar ilmu bela diri. Dia harus menunggunya sampai dewasa. Kemudian pada saat itu datanglah sang ayah Tong yang mengetahui tujuan anaknya datang ke tempat itu. Lalu sang ayah memarahi Tong dan membawanya ke tempat biksu, berharap agar Tong dinasihati oleh sang biksu dikarenakan ayahnya beranggapan anaknya termasuk anak nakal yang mempelajari ilmu bela diri. Menurut ayahnya, bela diri adalah bentuk kekerasan, dan Tong berusaha membantah dengan mengatakan ke sang ayah, bagaimana jika kamu dipukuli, apakah kamu akan diam saja? Tapi di sini ayahnya Tong tetap tidak menyukai anaknya belajar ilmu bela diri dan tetap dengan keputusannya. Saat perdebatan itu, sang biksu malah membela Tong dan menasihati ayahnya. Sang biksu berkata bahwa selama kita tidak menyakiti orang lain, maka belajar ilmu bela diri adalah hal yang wajar. Pada keesokan harinya, lagi-lagi Tong dibully oleh Wun Chen dan teman-temannya, dan akhirnya Tong dengan tekad yang sudah bulat belajar bela diri dengan alat sederhana yang dibuatnya sendiri. Dan Tong pun mulai latihan sederhana dengan gigih dan percaya diri yang tinggi. Dan pada akhirnya, Tong coba membalas menjahili mereka yang akhirnya dia pun dikejar oleh Wun Chen dan teman-temannya. Tong berlari ke tempat sepi. Saat sampai di tempat yang sepi, itulah akhirnya Wun Chen dan bocah ingusan lainnya dihajar satu persatu hingga mereka tersungkur, dan inilah pertama kalinya Tong menang dalam bertarung. Ini dia. Scene beralih ke 14 tahun kemudian, yang dimana Tong sudah dewasa dan juga menjadi seorang petarung yang tidak terkalahkan di desanya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki kuda yang mendekati ke arahnya. Tidak disangka, ternyata pasukan berkuda tersebut adalah musuh bebuyutan masa kecilnya, yaitu Wun Chen and the Gang. Permasalahan mereka terus berlanjut sampai mereka dewasa. Di sini Tong dikejar oleh Wun Chen dan pasukannya. Akan tetapi, Tong malah menikmati kejar-kejaran itu dan dia masuk ke dalam hutan. Sesampainya di dalam hutan, lalu kemudian Tong menghajar mereka satu persatu seperti dulu, dan akhirnya Wun Chen lagi-lagi babak belur serta berhasil dipermalukan lagi di depan anak buahnya. Suatu ketika, Tong menghadiri judi tarung di desanya, yang dihadiri para petarung, penjudi, serta bandar judi yang berkumpul menjadi satu. Di sanalah aksi judi dan pertarungan terjadi, yang dimana Tong selalu memenangkan pertarungan.
Di saat Tong dan orang desa sedang bersorak atas kemenangannya, lalu tiba-tiba suasana mendadak hening dikarenakan ada petarung baru yang belum pernah Tong serta warga desa mengenalinya. Dan orang tersebut menantang Tong untuk bertarung. Dengan wajah dan tatapan dingin, orang tersebut menantang bertarung di pinggir sungai. Hingga pertarungan mereka pun berdua dimulai. Dalam pertarungan itu, tidak disengaja Tong Devan kalah dengan mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Dan akhirnya Tong Devan jatuh tersungkur tidak sadarkan diri di dalam sungai. Dan saat Tong tidak sadarkan diri, dikarenakan kalah, para penjudi dan warga malah membiarkannya pingsan di dasar sungai dikarenakan dia tidak berharga lagi dan membiarkannya mati di sungai. Kemudian datanglah seorang pria mabuk yang menolongnya hingga Tong akhirnya sadar kembali. Lalu si pria mabuk itu memberitahukan bahwa Tong melakukan gerakan setiap kali bertarung sangat terlihat asal mukul dan tidak memiliki gerakan bela diri. Pria mabuk itu menyuruh Tong mencari seorang guru yang bisa mengajarinya teknik dasar bela diri agar menjadi petarung nomor 1. Disinilah akhirnya Tong sadar dan akan dirinya. Lalu akhirnya Tong memutuskan untuk mencari guru bela diri dan memperdalam ilmu bela dirinya. Dari desa ke desa, sampailah Tong pada sebuah desa di mana ada sebuah perguruan bela diri. Dengan diam-diam, Tong masuk ke dalam barisan itu dan berlatih tanpa izin dan tanpa sepengetahuan guru. Sang guru pun sadar kehadiran Tong yang sangat asing baginya yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Lalu Tong dibawa ke rumah sang guru dan di sanalah akhirnya Tong memperkenalkan dirinya dan mengutarakan niatnya untuk belajar ilmu bela diri dan menjadi murid di perguruan tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang guru menerima Tong Devan menjadi murid karena sang guru melihat dari tatapan Tong Devan yang memiliki keseriusan untuk berlatih. Saat berlatih, Tong sangat gigih dan tidak mengenal lelah. Pada akhirnya, sang guru memberikan teknik kepada Tong Devan dengan teknik menangkap kaki, yang dimana itu kesempatan kita untuk melumpuhkan kaki sang lawan dengan cara menangkap dan memukulnya. Setelah beberapa hari berlatih, tiba-tiba meminta Tong untuk berduel dengan anak muridnya yang sangat kuat, yaitu senior di tempat itu. Akhirnya duel pun dimulai di mana Tong menang melawan sang senior dengan memberikan beberapa pukulan hingga terjatuh. Namun baru saja ia mengakhiri pertarungan, Tong pun lengah dan dihajar oleh sang senior secara diam-diam tanpa ia sadari. Atas kejadian tersebut, akhirnya Tong dinasihati oleh sang guru agar jangan pernah lengah saat bertarung. Karena sebelum lawan dipastikan pingsan atau kalah, maka pertarungan itu dianggap belum selesai karena lawan tidak akan pernah mengasihanimu. Saat di lokasi tersebut, ternyata ada seorang anak buah Wuncen yang mengenali Tong Devan. Wuncen pun dan anak buahnya mendatangi desa tersebut untuk mencari Tong Devan. Lalu muncullah Tong Devan menyerahkan diri agar tidak terjadi kekacauan di desa tersebut. Hingga akhirnya, Tong pun diikat dan diseret paksa dengan seekor kuda yang ditunggangi oleh Wuncen. Di sini sang guru sangat terlihat tidak terima dengan perlakuan Wuncen yang membawa paksa muridnya. Dan sang guru meminta agar Tong dilepaskan, akan tetapi anak buahnya Wuncen tidak terima. Lalu anak buahnya Wuncen malah menyerang balik desa itu dengan memerintahkan untuk membakar desa tersebut. Di saat kerusuhan terjadi, Tong melihat desa tersebut diserang oleh anak buahnya Wuncen dan akhirnya Tong Devan pun tidak tinggal diam. Lalu tiba-tiba Tong Devan berhasil melepaskan ikatannya dan membantai satu persatu anak buah Wuncen yang pada akhirnya Wuncen dan anak buahnya kalah dengan babak belur dan pergi kabur meninggalkan desa tersebut. Pada akhirnya Tong Devan meminta izin kepada sang guru untuk pamit pergi dikarenakan Tong Devan tidak ingin hal ini terjadi lagi di desa ini. Tong Devan pun pada akhirnya berkelana untuk mencari guru bela diri. Dalam perjalanan berkelana, ternyata Tong Devan merasa ada seorang yang mengikutinya, dan ternyata seorang anak muda bernama Bungkat, di mana ternyata selama ini anak muda tersebut sangat kagum dengan aksi bela diri Tong.
Dan ia pun memutuskan untuk pergi kemanapun Tong Devan pergi. Dan akhirnya tibalah mereka berdua di desa pecinan. Mereka berusaha mencari kerja agar bisa membeli makan. Lalu mereka melihat sanggar opera dan mereka pergi ke sana berharap ada pekerjaan untuknya. Dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ling Ling. Yang ternyata Ling Ling adalah seorang dari pemilik pentas seni itu. Pada malamnya, setelah melihat pentas seni tersebut, Tong Devan sangat yakin bisa melakukan hal serupa dan mencoba meminta pekerjaan pada ayahnya Ling Ling. Dan awalnya mereka ditolak, namun akhirnya diterima karena membutuhkan uang untuk makan. Tong pun memakai kostum opera dan menjadi lawan ayahnya Ling Ling. Ternyata Tong Devan bisa menyesuaikan gerakan ayah Ling Ling sehingga menunjukkan pertunjukan yang baik dan berjalan dengan baik. Keesokan paginya, Tong Devan melanjutkan perjalanan lagi dan meninggalkan si bungkat yang tertidur di bawah pohon. Dalam perjalanan, Tong Devan melihat aksi perompak yang sedang menjarah dan ternyata itu adalah anak buah dari Wun Chen. Di sana Tong Devan tidak tinggal diam dan membantu melawan perompak tersebut hingga akhirnya para bebenguk itu kocar kacir lari dari lokasi tersebut. Di tempat kejadian itu, ternyata ada seorang wanita yang bernama Lem Yung yang akhirnya berterima kasih dan berkenalan dengan Tong Devan. Akhirnya, Tong pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan sampailah dia di sebuah desa, di mana terdapat sebuah perguruan bela diri yang membuat Tong Devan ingin bergabung di perguruan tersebut. Yang pada akhirnya Tong menemui guru dari perguruan tersebut dan meminta untuk mengangkatnya menjadi murid. Akan tetapi, sang guru memberikan syarat harus menunjukkan ilmu bela dirinya dengan cara berduel dengan anak murid sang guru. Singkat cerita, Tong akhirnya menang dan diterima menjadi murid perguruan itu. Lalu tiba-tiba di sana juga ada si bungkat yang ternyata dia lebih dulu bergabung di perguruan itu. Berjalannya hari, Tong Devan pun berlatih dengan sang guru dan mempelajari ilmu bela diri yang baru. Hari demi hari dia lewati. Di suatu waktu, mana sang guru memberitahukan akan ada kompetisi antara perguruan silat. Dan jika bisa memenangkan kompetisi itu, maka sang guru berjanji akan memberikan hadiah. Yaitu sang guru akan mewariskan semua ilmu yang dimilikinya. Sang guru juga menunjuk Tong Devan untuk mengikuti kompetisi itu karena ia sangat percaya dan yakin akan bakat Tong Devan karena Tong Devan memiliki kemampuan yang baik dalam bertarung. Lalu akhirnya sang guru pun mengajarkan sebuah jurus rahasia yang selama ini belum diajarkan pada murid-muridnya. Semenjak saat itu, Tong terlihat berlatih begitu keras untuk bersiap mengikuti kompetisi antar perguruan tersebut. Beberapa hari kemudian, waktu kompetisi itu tiba, di sanalah secara kebetulan Tong melihat seorang yang pernah mengalahkannya saat dia masih menjadi seorang petarung bayaran. Di babak awal, Tong menyaksikan petarung demi petarung mengalahkan lawannya dari perguruan lain. Salah seorang guru dari perguruan lain melakukan penghinaan dan meremehkan gurunya Tong. Namun sang guru mencoba sabar dari penghinaan itu, hingga akhirnya giliran Tong yang maju untuk bertarung. Berbekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru, membuat semua orang yang tak percaya ketika Tong meratakan satu persatu petarung, bahkan guru mereka pun yang menghina tadi juga dikalahkan oleh Tong. Setelah pertarungan itu selesai, Tong berpamitan dengan sang guru untuk melanjutkan perjalanannya untuk menemukan guru baru lagi. Saat akan melanjutkan perjalanan, Tong bertemu kembali dengan Ling Ling dan akhirnya Ling Ling pun juga ikut Tong untuk mengembara.
Saat sampai di desa berikutnya, Tong akhirnya bertemu sang ahli bela diri. Akan tetapi, sang guru ini suka sekali mabuk-mabukan. Walaupun suka mabuk-mabukan, tetapi guru ini sangat ahli dalam menggunakan senjata. Dan syarat untuk menjadi muridnya, Tong disuruh untuk memberikan minuman kesukaannya dan kemudian mereka akan diajarkannya. Walaupun dalam keadaan mabuk, sang guru tidak boleh dianggap remeh karena kekuatannya justru berada di saat ia dalam kondisi mabuk. Hari demi hari mereka berlatih dan sudah menguasai teknik berpedang. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Saat di perjalanan, lagi-lagi mereka malah bertemu dengan kelompok anggota Wun-Chen. Dan saat terjadi itu, Bungka tertembak di bagian dada oleh pengawal Wun-Chen. Saat Tong mengetahui Bungka tertembak oleh kelompok pengawalnya Wun-Chen, Tong marah dan menghabisi semua pengawalnya Wun-Chen. Dan saat itu Wun-Chen melihat pengawalnya mati, lalu Wun-Chen kabur dan meninggalkan lokasi. Lalu Tong membawa Bungkat untuk melakukan pertolongan akibat tertembak dan berangkatlah dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dan akhirnya sampailah di tempat sang tabib setelah menempuh perjalanan yang panjang. Dan Bungkat pun akhirnya diobati sang tabib hingga sembuh. Setelah sembuh, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Akhirnya mereka mendengar Raja Thailand akan mengadakan sayembara kompetisi tarung besar-besaran, yang pada akhirnya Tong pun tertarik dan ingin ikut kompetisi dari sang raja itu. Sesampainya di sana, Tong bertemu dengan Lem Yung yang merupakan perempuan yang pernah ditolong waktu dirampok oleh anggotanya Wun-Chen. Ternyata Lem Yung adalah anak dari petarung yang pernah mengalahkan Tong waktu di desa itu. Dan kekalahannya itu juga yang membuat Tong bisa sampai ke titik ini. Dan petarung itu mengikuti kompetisi itu yang akan menjadi lawan Tong di pertarungan. Saat acara pertandingan telah dimulai, keluarga raja menyaksikan pertandingan itu. Para petarung yang begitu kuat yang dikarenakan mereka adalah murid terbaik dari setiap perguruan. Sampai akhirnya, giliran Tong akan melakukan pertarungan. Namun siapa sangka, kali ini Tong dipertemukan dengan ayahnya Lem Yung dan baku hantam pun sudah dimulai. Tetap saja Tong kewalahan membaca serangan ayahnya Lem Yung. Tong melawan balik dan berhasil menahan serangan naiki tubuh dengan kuncian dan memukul kepalanya. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Tong. Sang raja pun sangat terkejut melihat Tong berhasil mengalahkan ayahnya Lem Yung yang salah satu petarung favorit sang raja. Karena sang raja masih penasaran dengan kekuatan Tong, maka sang raja mengirim petarung andalannya yang tak pernah terkalahkan untuk melawan Tong lagi. Pertarungan pun dimulai lagi. Tanpa perlawanan yang berarti dari sang lawan, Tong dengan gampang menjatuhkan pria tersebut hanya dalam beberapa pukulan.
Akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Tong. Semua penonton pun bersorak atas kemenangan Tong. Bahkan raja sendiri pun terlihat terkesima melihat ilmu bela diri yang ditunjukkan oleh Tong. Dan akhirnya raja pun menobatkan Tong sebagai petarung nomor 1 ilmu bela diri Muay Thai. Dan cerita pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan pernah menyerah akan kemampuan diri kita, dan juga kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Dengan tekad yang sungguh-sungguh, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. See you.